Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tisa Sofira. Saya berasal dari kelas 4B D4 Akuntansi. Pada kali ini, saya akan melanjutkan metodologi penelitian yang mana saya mengambil judul tentang pengaruh kecerdasan emosional, minat belajar, hasil belajar terhadap tingkat pemahaman akuntansi. Studi kasus mahasiswa akuntansi Politeknik Negeri Padang. Pembahasan yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan, yang mana adanya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, sistematika penulisan, dan manfaat penelitian. Selanjutnya, bab 3 metode penelitian. Pada metode penelitian ini adanya objek penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, variabel penelitian, definisi variabel, teknik analisis data, uji kualitas data, uji normalitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Baiklah, yang pertama kita masuk kepada bab 1 pendahuluan, yang mana di bab 1 pendahuluan adanya latar belakang masalah. Akuntansi adalah suatu sistem untuk menghasilkan sebuah informasi keuangan dalam pencatatan, pengklasifikasian, peringkasan, dan penginterpretasian dari semua kejadian pada transaksi keuangan yang digunakan oleh pemakainya untuk mengambil sebuah keputusan. Oleh karena itu, mahasiswa dibentuk dan diharapkan memiliki tingkat pemahaman akuntansi yang lebih baik, mulai dari pengetahuan dasar akuntansi hingga akuntansi lanjutan. Pemahaman akuntansi menurut Akbar tahun 2012 menyatakan bahwa sampai di mana tingkat pemahaman seorang mahasiswa terhadap apa yang telah dipelajari dari mata kuliah yang bersangkutan dengan akuntansi. Pendidikan menjadi hal yang sangat penting bagi manusia karena adanya pendidikan merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh manusia untuk meningkatkan hidup ke arah yang jauh lebih baik. Selain itu, pendidikan juga sangat berpengaruh terhadap integritas kekuatan yang saling berhubungan seperti perkembangan emosi, fisik, mental, etika, dan perilaku, kepercayaan akan kemampuan personal, dan seluruh aspek perkembangan manusia lainnya. Dalam dunia pendidikan, tidak sedikit ilmu pendidikan yang dikembangkan. Salah satunya adalah ilmu pendidikan akuntansi. Pendidikan akuntansi yang ada diselenggarakan di perguruan tinggi ditujukan untuk mendidik mahasiswa agar memiliki kompetensi sebagai seorang akuntan dalam meningkatkan kualitas dan mampu menghasilkan lulusan yang unggul dan mampu bersaing di dunia kerja, maka perguruan tinggi harus mampu meningkatkan sistem pendidikannya dan sistem pembelajarannya. Pembangunan suatu negara dapat dilihat dari kualitas pendidikan di suatu negara tersebut. Maju atau tidak majunya proses pembangunan negara dilihat dari pendidikannya. Untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, kualitas pendidikan di suatu negara harus ditingkatkan pula. Perguruan tinggi diharapkan terus melakukan peningkatan pada kualitas sistem pendidikan agar mendapatkan hasil yang lulusan yang berkualitas, menurut Zakiyah 2013. Kebutuhan akuntansi dalam dunia kerja saat ini sangat dibutuhkan terlebih dalam menghadapi era globalisasi. Akuntansi sebagai bahasa bisnis sangat membantu dalam dunia kerja dalam mengukur, mengkomunikasikan, dan menginterpretasikan informasi, aktivitas keuangan. Dalam dunia pendidikan tinggi dituntut tidak hanya menghasilkan lulusan yang menguasai kemampuan di bidang akademik, tetapi juga mempunyai kemampuan yang bersifat teknik analisis dalam bidang humanity skill atau kemampuan menghadirkan diri secara manusiawi dalam kehidupan masyarakat yang turut bertanggung jawab bagi kelangsungan nilai-nilai kemanusiaan dan masyarakat, dan professional skill atau kemampuan melaksanakan profesinya dengan berbekal pengetahuan akademik yang memadai dalam rangka mengaktualisasikan dirinya di masyarakat, sehingga mempunyai nilai tambah dalam bersaing di dunia kerja, menurut Budianto dan Nugroho tahun 2004. Untuk menghasilkan lulusan berkualitas,
yang paham dan mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah didapatnya selama di perkuliahan, serta mampu bersaing di dunia kerja. Pihak perguruan tinggi harus mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi seorang mahasiswa dalam memahami pelajaran yang diterimanya yang dia dalam hal ini adalah mata kuliah akuntansi. Pada dasarnya, pendidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh manusia untuk meningkatkan taraf hidup ke arah yang lebih baik. Pendidikan juga merupakan suatu kekuatan yang dinamis yang sangat berpengaruh atau integritas kekuatan yang saling berpengaruh atau implikasi dalam berbagai hal seperti terhadap perkembangan emosi, fisik, mental, etika atau perilaku, kepercayaan akan kemampuan personal dan seluruh aspek perkembangan manusia lainnya, serta salah satu faktor yang besar perannya bagi kehidupan bangsa karena dapat mendorong dan menentukan maju mundurnya bangsa dalam segala bidang, menurut Hanifah dan Abdullah tahun 2001. Menurut Sundem tahun 2003, mengkhawatirkan akan ketidakjelasan pada industri akuntansi yang dihasilkan oleh pendidikan tinggi akuntansi. Hal ini dikarenakan banyak perguruan tinggi tidak mampu membuat anak didiknya menguasai dengan baik pengetahuan dan keterampilan hidup. Mahasiswa terbiasa dengan pola belajar menghafal tetapi tidak memahami pelajaran tersebut, sehingga mahasiswa akan cenderung mudah lupa dengan apa yang pernah dipelajari atau kesulitan untuk memahami apa yang diajarkan selanjutnya. Akuntansi bukanlah bidang studi yang hanya menggunakan angka-angka dan menghitung penjumlahan atau pengurangan. Akan tetapi, akuntansi juga merupakan bidang studi yang menggunakan penalaran yang membutuhkan logika. Selanjutnya, latar belakang faktor berhasilnya mahasiswa. Terdapat faktor lain yang menyebabkan seorang menjadi sukses dan memahami akuntansi, yaitu dengan adanya kecerdasan emosional, minat belajar, dan hasil belajar. Menurut Howard Gardner, dalam Musfiroh Tadkiratun tahun 2011, kecerdasan emosional ialah memahami perasaan dan emosi diri sendiri, serta mampu memahami kekuatan dan kelemahan diri, sehingga menumbuhkan sikap tekun, mandiri, tidak mudah putus asa, percaya diri, dan mampu mengekspresikan diri. Sedangkan menurut Salovey dan Meyer dan Lam Sabtono tahun 2011 menjelaskan bahwa kecerdasan emosional merupakan mempersepsi, mengekspresi, mengasimilasi, menahan, mengatur diri, serta orang lain. Dapat disimpulkan, kecerdasan emosional merupakan suatu kemampuan individu untuk dapat memahami dirinya sendiri, memahami kekuatan atau kelemahan diri, perasaan, dan kemampuan dalam mengelola emosi diri, sehingga mampu untuk memotivasi diri untuk memunculkan sikap semangat tekun. Percaya diri, tidak mudah putus asa, mampu mengekspresikan diri, perasaan, dan bekerja mandiri. Kemampuan untuk memahami akuntansi, adanya minat belajar merupakan hal penting juga dipertimbangkan. Minat merupakan salah satu faktor internal yang dapat mempengaruhi prestasi belajar. Minat belajar adalah kecenderungan hati dan jiwa terhadap suatu yang dapat dipelajari, dianggap penting dan berguna sehingga sesuatu itu diperlukan, diperhatikan, dan kemudian diikuti dengan perasaan senang. Jadi, seorang mahasiswa harus meningkatkan minat belajarnya agar apa yang ia ingin dicapai terlaksana dengan tujuan yang tepat. Menurut Sugiyarti dan kawan-kawan tahun 2017, minat belajar adalah sangat penting dalam kehasilan mahasiswa untuk meningkatkan pemahamannya terhadap akuntansi. Dengan adanya minat belajar sehingga seorang mahasiswa akan lebih mudah dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Menurut Syah tahun 2007, minat adalah kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan besar terhadap sesuatu.
Seseorang mahasiswa yang menaruh minat besar terhadap mata kuliah akuntansi akan memusatkan perhatiannya lebih banyak dari mahasiswa lainnya. Kemudian, karena pemusatan perhatian yang insentif terhadap materi itu yang memungkinkan mahasiswa tadi untuk belajar lebih giat dan akhirnya mencapai prestasi yang diinginkan. Minat belajar yang besar cenderung menghasilkan prestasi yang tinggi. Sebaliknya, minat belajar yang kurang akan menghasilkan prestasi yang rendah. Minat belajar mahasiswa erat kaitannya dengan penggunaan waktu yang baik untuk belajar maupun kegiatan lainnya. Minat belajar yang tinggi akan dapat terwujud apabila mahasiswa sadar akan tanggung jawab mereka sebagai mahasiswa, sehingga mampu meningkatkan motivasi dan disiplin diri agar mampu mencapai target yang diinginkan dalam memahami suatu materi, terlebih lagi akuntansi. Faktor pertama yang diduga mempengaruhi pemahaman akuntansi yakni hasil belajar. Pengantar akuntansi menurut Suprijono, hasil belajar dijadikan sebagai komponen pendidikan karena hasil belajar menggambarkan penguasaan kompetensi peserta didik dan dapat diukur untuk mengetahui pencapaian aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Tingkat pemahaman akuntansi diduga juga dapat dipengaruhi oleh hasil belajar. Menurut Suwarjono, dalam Anissa Sekar Mulia, pengetahuan akuntansi dapat dipandang dari dua sisi. Pengertian yaitu sebagai pengetahuan profesi atau keahlian yang dipraktekkan di dunia nyata dan sekaligus sebagai suatu disiplin pengetahuan yang diajarkan di perguruan tinggi. Kemudian, Yuniani menjelaskan dalam Anissa Sekar Mulia tahun 2013, akuntansi sebagai objek pengetahuan di perguruan tinggi, akademis memandang akuntansi sebagai dua bidang kajian yaitu bidang praktek dan teori. Bidang praktek berkepentingan dengan masalah bagaimana praktek dijalankan sesuai dengan prinsip akuntansi. Bidang teori berkepentingan dengan penjelasan, deskripsi, dan argumen yang dianggap melandasi praktek akuntansi yang semua dicakup dalam suatu pengetahuan yang disebut teori akuntansi. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Kecerdasan Emosional, Minat Belajar, Hasil Belajar terhadap Tingkat Pemahaman Akuntansi. Studi kasus mahasiswa jurusan akuntansi Politeknik Negeri Padang. Penelitian ini menggunakan objek mahasiswa Politeknik Negeri Padang jurusan akuntansi dengan alasan untuk mengetahui sejauh mana pola pikir mahasiswa jurusan akuntansi tentang pemahaman akuntansi di kalangan mahasiswa. Alasan saya mengambil kasus di Politeknik Negeri Padang adalah, menurut Kemenristek Dikti, selain universitas, Politeknik juga menjadi favorit bagi mahasiswa baru. Adapun ciri khas dari Politeknik itu sendiri adalah melakukan pembelajaran yang lebih dominan ke praktek daripada teori. Setelah mahasiswa diberikan teori mengenai akuntansi, di sini mahasiswa tersebut juga diberikan mata kuliah praktik. Dengan adanya mata kuliah praktik yang diberikan di sini, mahasiswa Politeknik dapat lebih mudah memahami pelajaran yang diterimanya, yang dalam hal ini adalah mata kuliah akuntansi. Praktik yang lebih dominan daripada teori juga menjadi salah satu faktor lulusan Politeknik yang siap magang dan terjun ke dunia kerja. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan pada penelitian ini adalah, yang pertama, apakah kecerdasan emosional berpengaruh terhadap tingkat pemahaman akuntansi pada mahasiswa akuntansi Politeknik Negeri Padang? Yang kedua, apakah minat belajar berpengaruh terhadap tingkat pemahaman akuntansi pada mahasiswa akuntansi Politeknik Negeri Padang? Yang ketiga, apakah hasil belajar akuntansi berpengaruh terhadap tingkat pemahaman akuntansi pada mahasiswa akuntansi Politeknik Negeri Padang? Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh kecerdasan emosional terhadap tingkat pemahaman akuntansi pada mahasiswa akuntansi Politeknik Negeri Padang. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh minat belajar
terhadap tingkat pemahaman akuntansi pada mahasiswa akuntansi Politeknik Negeri Padang. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh hasil belajar terhadap tingkat pemahaman akuntansi pada mahasiswa akuntansi Politeknik Negeri Padang. Selanjutnya, manfaat penelitian. Berdasarkan penelitian, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah yang pertama, melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai informasi bagi rekan-rekan mahasiswa akuntansi dan pembaca pada umumnya dalam aplikasi teori dan pengembangan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari di bangku kuliah. Yang kedua, sebagai tambahan informasi dan masukan untuk membantu memberikan gambaran yang lebih jelas bagi orang yang melakukan penelitian. Selanjutnya, sistematika penulisan. Adapun sistematika penulisan pada penelitian ini yaitu yang pertama bab 1 pendahuluan. Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah yang mendorong peneliti melakukan penelitian. Dalam bab ini juga menguraikan perumusan masalah, tujuan, dan manfaat dari penelitian. Bagian akhir bab ini menguraikan mengenai sistematika penulisan. Bab 2, landasan teori. Bab ini menguraikan tentang tujuan pustaka dari teori yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam bab ini juga diuraikan tentang kerangka teoritis yang berguna untuk menunjang dan menyusun penelitian ini serta diuraikan. Selanjutnya bab 3, metode penelitian. Bab ini menguraikan tentang variabel penelitian dan definisi operasional, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. Selanjutnya, kita masuk kepada bab 3, yaitu metode penelitian. Adapun metode penelitian yang terdiri dari pertama, objek penelitian. Objek penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang. Objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut Sugiono tahun 2010. Objek dari penelitian adalah mahasiswa akuntansi Politeknik Negeri Padang. Selanjutnya, jenis dan sumber data. Yang pertama kita membahas jenis penelitian dulu. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif yaitu penelitian di mana data yang disajikan dalam bentuk angka untuk menjelaskan hasil penelitiannya, dan biasanya menggunakan bantuan statistik untuk mengolah data. Menurut Sugiono tahun 2017, sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer dikumpulkan dimaksud untuk menjawab pertanyaan penelitian baik secara lisan atau tertulis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hasil kuesioner yang ditujukan kepada mahasiswa yang paham akuntansi. Kuesioner yang akan disebarkan kepada mahasiswa yang belajar tentang tingkat pemahaman akuntansi. Kuesioner adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan daftar pernyataan yang dibagikan kepada responden untuk diisi sesuai dengan keperluan penelitian. Tujuan dari pembuatan kuesioner ini untuk memperoleh data yang relevan dari responden, dan skala pengukuran yang digunakan adalah skala Likert. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Adapun metode dari pengumpulan data pada penelitian ini yaitu data dikumpulkan berdasarkan survei dengan menyebarkan kuesioner kepada responden baik melalui perantara atau kontak person ataupun diberikan langsung kepada individu yang bersangkutan. Dalam penyebaran kuesioner ini dilakukan dengan persyaratan sebagai calon responden, lalu menanyakan kesediaannya untuk mengisi kuesioner. Penyebaran kuesioner ini dilakukan oleh peneliti dan dibantu oleh rekan peneliti. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan yang tertulis kepada responden untuk dijawab menurut Sugiono. Menurut Hair et al. Tahun 2010 mengemukakan untuk penelitian survei ukuran sampel yang sesuai berkisar antara 100 sampai 200 responden. Selanjutnya, populasi dan sampel. Yang pertama kita membahas populasi terlebih dahulu.
Populasi diartikan sebagai keseluruhan dari subjek atau objek penelitian. Jika seorang peneliti ingin meneliti semua elemen yang ada di dalam wilayah penelitiannya, maka penelitiannya itu merupakan penelitian populasi, menurut Suharsini Arkunto. Sementara, populasi menurut ahli yang lain, populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek yang memiliki karakter atau kualitas tertentu yang ditetapkan oleh seorang peneliti untuk dipelajari yang kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Jadi, dapat diambil kesimpulan populasi merupakan keseluruhan subjek dan objek yang memiliki karakter dan kualitas tertentu dalam wilayah penelitiannya yang ditetapkan oleh seorang peneliti untuk dipelajari yang kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dari penelitian ini merupakan keseluruhan mahasiswa akuntansi. Selanjutnya, sampel. Sampel menurut Sugiono tahun 2006 adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Menurut Arikunto tahun 2002, sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Definisi sampel menurut Suhartono tahun 2004 merupakan suatu bagian dari populasi yang akan diteliti dan yang dianggap dapat menggambarkan populasinya. Selanjutnya, kita masuk kepada variabel penelitian. Untuk melaksanakan penelitian, adapun variabel yang diambil yang pertama yaitu variabel independen, yang mana variabel independen terdiri dari pertama kecerdasan emosional dilambangkan dengan X1, yang kedua minat belajar dilambangkan dengan X2, yang ketiga hasil belajar dilambangkan dengan X3. Selanjutnya, variabel dependen yaitu tingkat pemahaman akuntansi yang dilambangkan dengan Y. Adapun definisi variabel operasional adalah suatu konsep yang diberikan suatu variabel atau konstruk dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan hipotesis yang telah dijelaskan dalam landasan teori sebelumnya. Maka, variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi 4 variabel yang terdiri atas 1 variabel terikat atau dependen variabel, 3 variabel bebas atau independen variabel. Variabel terikat tersebut adalah pemahaman akuntansi, sedangkan variabel bebas adalah kecerdasan emosional, minat belajar, dan hasil belajar. Variabel dependen yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Pengukuran konstruk pada variabel independen menggunakan 5 poin skala Likert, yaitu sangat tidak setuju, tidak pasti, setuju, sampai dengan sangat setuju. Variabel-variabel yang digunakan dalam pengukuran penelitian ini adalah yang pertama kecerdasan emosional, adalah suatu bentuk usaha dalam mengenal, memahami hati kita sendiri serta perasaan teman ataupun orang lain di sekitar. Usaha untuk memotivasi diri, serta usaha mengatasi emosi dengan baik dalam diri sendiri maupun dengan orang lain di sekitar. Menurut Goleman tahun 2016, seorang mempunyai kecerdasan akademis yang tinggi maka rata-rata memiliki rasa tidak tenang yang tidak berasan rewel, terlalu berpikir dengan kritis, tidak percaya diri, terlihat dingin dan agak susah mengekspresikan kemarahannya dan kekesalan secara benar. Yang kedua, minat belajar. Minat belajar adalah kecenderungan hati dan jiwa terhadap suatu yang dapat dipelajari, dianggap penting dan berguna sehingga sesuatu itu diperlukan, diperhatikan, dan kemudian diikuti dengan perasaan senang. Variabel ini diukur dengan indikator yang digunakan Selamoto pada tahun 2010, yaitu perasaan senang, ketertarikan, penerimaan, keterlibatan mahasiswa. Yang ketiga, hasil belajar. Hasil belajar merupakan suatu hasil belajar mahasiswa yang baik dari kognitif, afektif, psikomotorik yang telah diperoleh melalui proses belajar mengajar pengantar akuntansi yang dilakukan dalam waktu tertentu dan diketahui dengan adanya penilaian atau pengukuran berupa simbol, huruf maupun angka. Selanjutnya, pemahaman. Pemahaman adalah proses cara perbuatan memahami atau memahamkan.
Pemahaman dapat disimpulkan sebagai hasil kerja pikir atau penalaran yang merubah tidak tahu menjadi tahu dan menghilangkan keraguan terhadap suatu perkara. Selanjutnya, uji kualitas data. Yang pertama, uji validitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Validitas menunjukkan seberapa baik suatu instrumen yang dapat digunakan mengukur suatu konsep tertentu. Untuk mengukur validitas, digunakan korelasi product moment percent antara masing-masing pertanyaan dengan skor total pertanyaan menunjukkan hasil yang signifikan. R hitung besar dari R tabel, maka item pertanyaan tersebut bisa dikatakan valid, menurut Umar 2003. Selanjutnya, uji reliabilitas. Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui instrumen yang dipakai dapat digunakan berkali-kali pada waktu yang berbeda. Pengujian dilakukan dengan menggunakan PET dikatakan reliable bila memiliki koefisien keandalan atau alfa besar. Yang pertama, kecil dari 0,6 tidak reliable. Yang B, 0,6 sampai 0,7 acceptable. Yang C, 0,7 sampai 0,8 baik. Dan D, besar dari 0,8 sangat baik. Selanjutnya, uji normalitas data. Menurut Ghazali tahun 2003, uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan analisis grafik dan UI statistik. Uji statistik lainnya yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji non-parametric Kolmorov-Smirnov atau KS. Jika signifikan pada uji ini lebih besar dari A 0,05 berarti data tersebut dengan normal terdistribusi. Selanjutnya, uji asumsi klasik. Yang pertama, uji multikolonialitas. Untuk mengetahui apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika ada, berarti terdapat multikolonialitas, sedangkan model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi antara variabel independen. Menurut Ghazali tahun 2011, multikolonialitas dapat dilihat dari nilai tolerance dan variance inflation. Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonialitas adalah nilai tolerance kecil 0,10 atau sama dengan nilai FIF besar dari 10. Selanjutnya, uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidakpastian variance dan residualnya tetap, maka tidak ada heteroskedastisitas. Yang selanjutnya, uji autokorelasi. Uji autokorelasi bertujuan untuk apakah model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T1 atau sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi atau autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu, berkaitan satu sama lain. Hal ini sering ditemukan pada time series atau runtut waktu dan pada cross section atau silang waktu. Selanjutnya, pengujian hipotesis. Penelitian ini menggunakan regresi linear berganda dan analisis regresi linear berganda. Ini digunakan untuk menguji pengaruh kecerdasan emosional, minat belajar, hasil belajar terhadap tingkat pemahaman akuntansi pada mahasiswa akuntansi. Untuk menjawab hipotesis yang telah dibuat, dapat digunakan metode analisis sebagai berikut. Yang pertama, pengujian individual atau parsial uji T. Untuk hipotesis dengan uji T, yaitu mencari tabel dan membandingkan dengan T hitung. Apakah independen berpengaruh signifikan atau berpengaruh tidak signifikan dengan variabel dependen? Yang pertama, jika T hitung besar dari T tabel, maka
hasil diterima. Yang kedua, jika T hitung kecil dari T tabel, maka hasil ditolak. Berdasarkan signifikan, dasar pengembalian keputusan adalah jika signifikan kecil dari 0,05, maka hasil diterima. Yang kedua, jika signifikan besar dari 0,05, maka hasil ditolak. Selanjutnya, untuk pengujian menyeluruh atau simultan uji F. Uji hipotesis dengan uji F yaitu mencari F hitung dan membandingkan dengan F tabel. Apakah variabel independen berpengaruh secara simultan, memiliki pengaruh yang signifikan atau tidak dengan variabel dependen. Yang mana, jika F hitung besar dari F tabel, maka hasil diterima. Yang kedua, jika F hitung besar dari F tabel, maka hasil ditolak. Yang ketiga, koefisien determinasi atau edges R2. Uji R2 merupakan uji yang dilakukan terhadap model yang dibentuk dengan tujuan menjelaskan seberapa besar kontribusi dari variabel terikat. Nilai R2 mempunyai rank antara 0 sampai dengan 1. Semakin besar nilai R2, maka semakin bagus model regresi yang digunakan. Sedangkan semakin kecil nilai R2 artinya variabel bebas yang digunakan terhadap variabel terikat semakin tidak baik. Baiklah, sekian dari presentasi metode penelitian saya. Kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian dari presentasi metode penelitian saya. Kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.